Baru saja pergi, bibinya yang bernama Xiao Feng berhasil menemukannya. Alhasil ia dipaksa pulang dan diikat supaya tidak kabur lagi. Ternyata semuanya ulah dari Lian yang memberitahukan keberadaan mereka kepada Xiao Feng supaya menangkap dan membawa Fang kembali ke rumah. Pada pandangan pertama, Xiao Feng jatuh hati kepada Lian dan menjadi malu-malu sendiri. Lian lalu pamit untuk pergi. Setelah itu, Fang hendak dibawa pulang oleh bibinya. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Sui dan izin untuk pulang. Namun sesaat terjadi sebuah ledakan. Menurut informasi, pasukan sekte aliansi Jin Yuan telah menculik Tabib Gong. Mendengarkan hal itu, mereka pun sangat terkejut. Ternyata Bunga yang membantu Tabib Gong untuk meloloskan diri. Tabib Gong bersama Mingzu merupakan anak buah dari Bunga. Dan di sana Mingzu menyerahkan potongan giok tersebut kepadanya yang berhasil ia curi. Di sini Bunga seperti merencanakan sesuatu hal tanpa sepengetahuan Di Viseng, pemimpin mereka. Sementara itu, Bunga memerintahkan 2 orang pengawal pribadinya yang dimana sebentar lagi Wan Mian dan Xiao akan segera menikah. Apabila Lian memang benar-benar Li Xiangyi, maka akan datang ke pernikahan tersebut. Untuk membuktikannya, ia berencana meracuni Wan Mian menggunakan pil tersebut untuk melihat respon Lian nantinya. 这个人身份莫测，查不出。你的意思是，那是别急，不要打草惊。 Sedangkan Fang saat ini sedang dilatih bela diri secara keras oleh ibunya sendiri. Sang ibu ingin anaknya ini menjadi kuat dan tidak lembek. Meskipun pelatihannya sangat berbahaya dan mengancam nyawa, sang ibu tetap menyayanginya. Namun tidak dengan Fang yang beranggapan ibunya ini seperti ingin membunuhnya, bukan melatihnya bela diri. 你这个臭小子，你这个混小子！ Saat kembali, Xiao Feng bertanya kepada kakaknya apakah Fang sudah mengetahui kalau ia sebenarnya anak angkat. Kakaknya menjawab, Fang sampai detik ini belum mengetahuinya. Siapa sangka, Fang mendengarkan percakapan mereka dari luar dan segera bertanya kepada ibu akan kebenaran tersebut. Terpaksa sang ibu berterus terang, ia sebenarnya bukan ingin berbohong ataupun menutupinya. Namun ia menunggu waktu yang tepat untuk bercerita. Dan inilah waktu yang tepat. Sebenarnya, Fang bukanlah anaknya, melainkan anaknya San Gudao. Di saat dulu, San Gudao, abang dari ibunya ini, memiliki seorang anak dengan seorang wanita. Setelah melahirkannya, wanita tersebut meninggal dunia. San Gudao terlalu gila dalam dunia persilatan, lalu menitipkan Fang kepadanya. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Fang justru tidak marah. Ia berterima kasih kepada ibunya saat ini meskipun diketahui ia adalah bibinya, namun Fang tetap menganggapnya sebagai ibu. Sebab bagaimanapun juga sejak kecil hingga tumbuh dewasa, ia yang membesarkannya. Lalu Fang pergi melihat lukisan wajah almarhum ibunya dan menemukan sebuah buku. Saat dibuka, ia terkejut karena buku itu terdapat gambar dari potongan giok yang dicuri oleh Mingzu waktu itu. Saat bertanya kepada bibinya, Xiao Feng menjawab potongan giok itu merupakan sebuah kunci. Namun ia juga tidak tahu asal-usulnya. Fang akhirnya menyadari sesuatu hal. Ia pun segera pergi menemui Lian yang dikala itu sedang mengobati beberapa pasien yang datang kepadanya. Fang berkata kepada semua orang, Lian adalah tabib penipu yang hanya mengambil uang mereka dan memberikan resep obat yang palsu. Mendengarkan hal tersebut, Lian tidak marah dan malah ia tertawa. 还有这个招牌，告诫身边的朋友们，别再 Siapa sangka Susi membawa kakak seperguruannya yang bernama Guan. Ia pun berkata resep yang dibuat oleh tabib Lian adalah resep yang benar.
bukan penipuan. Di sana, Fang jadi malu sendiri. Ia melakukan ini karena kesal atas tindakan Lian kepadanya waktu itu. Lalu, di saat Lian bersama Susi hendak makan, Fang kembali berulah. Ia memaksa pemilik kedai untuk mengusir mereka semua dan akan membayar kedai tersebut. Susi tentu saja menjadi marah atas tindakannya. Xiao Feng, bibinya Fang, datang ke sana. Ia yang melihat Lian di sana menjadi senang. Setelah mengetahui Fang berusaha mengusir Lian dari kedai tersebut, membuatnya menjadi marah dan menyeret Fang keluar. 你别说了，赶紧给我走！ 走去哪儿？哎， 走！ Sementara itu, Wan Mian sedang melamun dan memikirkan pernikahannya dengan Xiao. Saat ini ia bingung harus melakukan apa. Di satu sisi, ia masih berharap Li Xiangyi masih hidup dan kembali. Di sisi lain, ia harus menerima pernikahan tersebut dan tidak boleh bersikap egois. Ternyata alasan ia menerima lamaran dari Xiao hanya untuk bisa melupakan Li Xiangyi. Tak lama kemudian, Susi bersama Lian datang menemuinya. Susi mengucapkan selamat karena ia hendak menikah. Lian di sana juga memberikan hadiah kepadanya. 多谢先生，先生有心。 Saat keluar, Lian mengingat masa lalu di saat ia menjadi ketua sekte dan mengajari bela diri kepada muridnya yang dilihat langsung oleh Wan Mian. Lalu semua petinggi sekte berkumpul untuk makan bersama dan momen itulah terlihat kebersamaan mereka begitu erat seperti sebuah keluarga. Semua orang sudah tahu hubungannya dengan Wan Mian yang resmi berpacaran dan mereka pun memberikan selamat kepada mereka berdua. Kembali ke masa sekarang, ia secara diam-diam masuk ke ruangan tersebut dan mengambil salah satu barang di dalam kotak. Saat keluar, Fang memergokinya dan keluar dari ruangan tersebut yang tak seharusnya dimasuki olehnya. Karena ruangan itu milik San Gudao. Ia pun menuduhnya sedang mencuri. Lian mengeles kalau sedari tadi sedang jalan-jalan untuk melihat sekte Sigu dan tak sengaja tersesat memasuki ruangan tersebut. Di saat ia hendak pergi, Fang lalu berkata ia sudah tahu Lian ingin menyelidiki masalah potongan giok yang dicuri oleh Mingzu waktu itu. Dan ia juga tahu Mingzu merupakan anggota sekte aliansi Jin Yuan. Dan pastinya potongan giok tersebut sudah di tangan sekte aliansi Jin Yuan. Di saat hendak menghampiri, Lian langsung membuat tubuhnya tidak bisa bergerak dan pergi meninggalkannya. Lalu ia pun menemui Susi dan memberikan potongan kayu kepadanya. Ternyata ia mengambilnya dari ruangan San Gudao kakak angkatnya. Sebab kematian San Gudao tersimpan potongan kayu tersebut di saku bajunya. Dan ia ingin Susi menyerahkannya kepada kakeknya untuk diselidiki. Apakah kayu tersebut juga berasal dari suku Nayin kuno atau bukan? Singkat cerita, hari pernikahan pun telah tiba. Kedatangan Lian ke sana tidak disambut baik oleh Xiao karena sejak awal ia memang tak menyukainya. Saat berkumpul, terlihat jelas Susi dan Xiao Feng sama-sama menyukai Lian dan berusaha mendapatkan perhatian darinya. Hingga tak lama kemudian, calon mempelai wanita datang ke sana. Saat melihatnya, Lian hanya bisa berdoa untuk kebaikan mereka berdua. Setelah pernikahan selesai, Xiao menyambut tamu yang datang dan mengajak mereka minum arak bersama-sama. Dari semua pemimpin balai Baichuan, hanya Sui yang tidak suka pernikahan tersebut karena ia masih menganggap yang pantas menjadi suaminya, Wan Mian, adalah Li Xiangyi. Karena terlalu mabuk, Xiao berbicara sembarangan, ia pun meremehkan Li Xiangyi yang apabila masih hidup, tetap dirinya yang bisa mendapatkan Wan Mian. Mendengarkan hal itu, membuat Fang menjadi marah karena sudah meremehkan gurunya.
Demi melampiaskan kekesalannya, Fang memilih bertarung di arena yang kebetulan digelar acara pertarungan sebagai penghibur. Saat bertarung, ia tak menduga mendapatkan musuh yang selevel dengannya. Ia pun kewalahan melawannya, namun sesaat Lian menggunakan teknik telepati suara untuk memberikan ia sebuah isyarat. Karena hal itu, Fang berhasil mengalahkan musuhnya. Sesaat, Lian melihat Di Fisheng dan segera mengejar. Ia kembali menggunakan telepati suara kepada Fang untuk memberitahukan kepada Xiao kalau Di Fisheng berada di sekitar mereka. Mendengarkan hal tersebut, Fang merasa heran siapa yang berbicara barusan. Saat bertemu, Di Fisheng salut kepadanya karena ia berhasil mengobati racun yang ia masukkan ke dalam tubuh Fang. Kedatangannya saat ini hanya meminta Lian untuk membantunya melepaskan Raja Neraka, salah satu pimpinan aliansi Jin Yuan di penjara Balai Baichuan. Hal itu juga menguntungkannya sebab Lian bisa tahu siapa pembunuh San Gudao. Apabila ia menolak, maka Di Fisheng akan membunuh siapapun di acara pernikahan tersebut. Di sisi lain, Bunga juga berada di sana dan tak sengaja dilihat langsung oleh Susi. Lantas, Susi segera menyerangnya. Tak lama kemudian, Wan Mian keluar untuk menghentikan pertarungan mereka. Susi yang terluka akhirnya pingsan di tempat. Menyadari di hadapannya adalah Bunga, Wan Mian merasa aneh kenapa datang ke rumahnya. Bunga berkata ia hanya ingin memberitahukan sesuatu hal kalau Li Xiangyi, mantan kekasihnya itu masih hidup dan berada di acara pernikahannya. Sontak Wan Mian sangat terkejut. Di saat ia sedang lengah, Bunga memasukkan sebuah pil ke dalam mulutnya. Sementara itu, Lian hendak membawa Di Fisheng ke penjara Balai Baichuan. Namun lokasinya harus melewati formasi Bunga di sana. Lian segera naik ke atas meninggalkannya dan sedari awal ia memang sengaja menjebaknya di sana dan membiarkan Di Fisheng terperangkap formasi tersebut. Terlihat formasi Bunga bergerak apabila terdeteksi seseorang datang ke sana. Alhasil ia pun kewalahan untuk bisa keluar dan terperangkap. Tak lama kemudian para pemimpin Balai Baichuan beserta Fang dan Xiao datang ke sana. Melihat kedatangan Di Fisheng, mereka pun sangat terkejut. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkapnya, mereka pun bersama-sama menyerang. Namun sayang, Di Fisheng terlalu kuat sehingga mereka pun tidak mampu mengalahkannya. Setelah Di Fisheng berhasil kabur, mereka mendapatkan kabar kalau Wan Mian terluka akibat keracunan. Dari kejauhan, Lian menjadi khawatir setelah mendengarkannya. Setibanya di sana, Xiao merasa sangat bersedih sebab mereka baru saja menikah dan sudah mendapatkan musibah bertubi-tubi. Di sana terdapat surat merah yang bertuliskan, racun es berada di tubuh Wan Mian. Untuk bisa menyembuhkannya, perlu tenaga dalam milik Li Xiangyi. Mereka yang melihat surat tersebut merasa sangat mustahil untuk bisa menyembuhkannya, mengingat Li Xiangyi sudah meninggal. Di luar, Lian mendengarkan percakapan mereka, lantas ia segera masuk dan meminta izin untuk mencoba mengeluarkan racun es di tubuh Wan Mian. Ia pun berbohong kalau pernah mengobati seseorang seperti itu dan berhasil melakukannya. Supaya mereka semua bisa keluar dari sana, Lian berpura-pura meminta dicarikan tanaman teratai dingin sebanyak 60 tangkai dan lalu direbus.
yang kemudian air rebusannya diserahkan kepadanya nanti. Lantas mereka semua pun segera mencari resep obat yang dipinta. Setelah semua orang pergi, ia pun langsung menggunakan tenaga dalamnya yang kini tersisa 10% saja untuk mengeluarkan racun es tersebut, sebab hanya ia yang bisa melakukannya. Resiko yang harus diterima, racun di tubuhnya sendiri juga akan cepat menyebar dan kemungkinan nyawa Lian tersisa sebulan lagi. Namun hal tersebut tidak ia pedulikan, asalkan Wan Mian bisa cepat pulih. Setelah berhasil menyembuhkannya, Wan Mian sadar di hadapannya saat ini adalah Li Xiangyi. Lian segera membuatnya pingsan. Lalu setelah itu ia pun menjadi lemah dan muntah darah akibat kehabisan tenaga dalam. Di Fiseng datang menghampirinya bukan ingin mencelakainya, namun justru mau membantu. Apabila semua orang kembali dan melihat Wan Mian sudah sembuh, maka identitasnya sebagai Li Xiangyi akan ketahuan. Ia memiliki sebuah ide, yaitu dengan pura-pura menyandera Wan Mian dan seolah-olah Lian sehabis diserang olehnya. Tak lama setelah itu, Xiao bersama Fang datang ke sana dan sangat terkejut Di Fiseng menyandera Wan Mian dan membawanya pergi. Melihat itu, Xiao segera mengejar. Fang di sana mengira Lian terluka akibat diserang oleh Di Fiseng. Ia pun pergi untuk mencari bala bantuan. Sesaat, Lian menekan racun di tubuhnya sebisa mungkin. Secara perlahan, penglihatannya mulai pudar. Ternyata efek racun teh biru yang berada di tubuhnya, yang apabila sudah mendekati jantung, maka kelima indera di tubuhnya akan menghilang dan menjadi gila. Singkat cerita, Di Fiseng menyadari racun es di tubuh Wan Mian sudah berhasil dihilangkan oleh Lian. Itu sebagai pertanda nyawa Lian tidak akan bertahan lama lagi karena akan kehabisan tenaga dalam. Di Fiseng tidak akan membiarkan Lian mati begitu saja karena ia belum berduel dengannya. Pengawal pribadinya berkata kalau semuanya ini ulah dari Bunga. Mendengarkan hal tersebut, Di Fiseng semakin murka kepada Bunga yang selalu ikut campur dalam setiap urusannya. Tak lama kemudian, Xiao datang membawa Raja Neraka yang sudah ia bebaskan. Ternyata mereka berdua melakukan pertukaran. Xiao memberikan Raja Neraka, Di Fiseng menyerahkan Wan Mian. Sementara itu, Guan mengecek kondisi tubuh Lian. Ia pun sadar racun teh biru berada di tubuhnya. Namun sesaat, Lian memberikan kode yang meminta ia untuk tak usah menceritakan kondisinya kepada siapapun. Terpaksa Guan berbohong kepada mereka kalau Lian saat ini baik-baik saja. Saat kembali ke kamar, Wan Mian menyadari ia bisa sembuh karena tenaga dalam milik Lian. Ia juga teringat di saat Lian memberikan hadiah pernikahan kepadanya, yang dimana tali simpul di kado tersebut sama percis seperti hadiah yang selalu Li Xiangyi berikan kepadanya. Mulai dari sinilah ia mulai menyadari Lian adalah Li Xiangyi. Di malam hari, kelima indera di tubuhnya mulai melemah. Pandangannya pun mulai memudar. Tak lama kemudian, Susi datang menemuinya untuk mengabarkan berita dari kakeknya kalau potongan kayu yang dipinta olehnya untuk diselidiki memang benar berasal dari suku Nayin kuno. Kayu tersebut berguna untuk wewangian dalam melumpuhkan tenaga dalam seseorang. Tidak hanya itu, saat melihat Bunga tadi siang, ia juga menyadari Bunga sedang berbicara kepada pasukannya menggunakan bahasa suku Nayin kuno. Mendengarkan hal tersebut, Lian semakin penasaran apa hubungan kakak angkatnya itu dengan suku Nayin kuno. Di saat Lian sedang melamun, Susi tiba-tiba ingin mengucapkan sesuatu hal sebelum ia pergi. Sebenarnya, ia ingin mengutarakan perasaannya yang sangat mencintai Lian. Namun, belum sempat berbicara,
Guan datang ke sana dan menyuruhnya pergi, karena mereka akan segera pulang. Setelah Susi pergi, Guan mengancam Lian untuk tidak mendekati Susi lagi, sebab ia tahu nyawanya itu tidak akan lama lagi. Yang ada, apabila Susi menjalin hubungan dengan Lian, Susi akan patah hati dan merasa kehilangan apabila tahu Lian akan segera mati. Dan hal tersebut tidak Guan inginkan. Singkat cerita, momen pertemuan Lian dengan Wan Mian akhirnya terjadi. Dan kali ini ia pun tidak bisa menutupi identitasnya lagi. Wan Mian sangat marah karena ia tidak mengabarkan kalau ternyata masih hidup. Di sana Lian mengaku Li Xiangyi sudah lama mati. Yang hidup saat ini seseorang yang bernama Lian. Saat ini, Lian terpaksa membuat Wan Mian membencinya dan tidak mengharapkan dirinya lagi. Karena bagaimanapun juga, nyawanya sudah tidak lama lagi. Ia tidak mau Wan Mian bersedih atas kematiannya nanti. Maka dari itu, Lian terpaksa berkata tidak suka kepadanya. Dan hubungan mereka 10 tahun yang lalu hanya main-main saja. Wan Mian yang mendengarkan hal tersebut merasa sangat kecewa sebab ia sudah menantinya selama 10 tahun, namun yang ia dapatkan hanyalah sebuah penolakan. Sebelum pergi, Lian memberikan selamat atas pernikahannya dengan Xiao. Ia pun mendoakan semoga hubungan mereka berdua harmonis. Wan Mian lalu pergi dari sana dengan perasaan kecewa bercampur sedih. Tak lama setelah itu, Divi Seng datang ke sana membawa Raja Neraka, salah satu pimpinan aliansi Jin Yuan. Ia juga mengatakan apa yang dilakukan Bunga saat ini kepada Wan Mian itu bukan atas perintahnya. Setelah itu, Raja Neraka menjelaskan kematian San Gudao 10 tahun yang lalu. Dikala itu, ia bersama kedua pemimpin aliansi Jin Yuan menerima surat tantangan oleh San Gudao. Namun, di saat ia dan kedua pimpinan aliansi pergi ke lokasi yang sudah dijanjikan, mereka justru menemukan San Gudao sudah tewas terbunuh. Divi Seng lalu menyerahkan surat tantangan tersebut. Tertulis dengan jelas San Gudao yang menantang sekte aliansi Jin Yuan. Maka dari itu, ketiga pimpinan aliansi datang ke lokasi sesuai perjanjian. Dan semuanya ini tanpa sepengetahuan Divi Seng sebagai pemimpin aliansi. Bisa disimpulkan terdapat seseorang yang sengaja mengadu domba sekte Sigu dan sekte aliansi Jin Yuan di saat dulu. Karena yang membunuh San Gudao bukan mereka. Lian mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Sebagai balas budi, ia pun memberitahukan sebuah rahasia kepadanya. Bunga, salah satu kaki tangannya Divi Seng, berasal dari suku Nayin kuno. Menurut informasi yang ia dapatkan, suku Nayin berencana menyebar bom peledak di seluruh wilayah Laut Timur, wilayah yang dikuasai oleh Divi Seng. Sontak, Divi Seng sangat terkejut, ia pun bergegas kembali ke markasnya. Singkatnya, saat bertemu dengan Fang, Lian meminta maaf karena sudah berkata kasar kepadanya waktu itu. Ia terpaksa mengatakan hal tersebut karena tidak ingin Fang mengikutinya. Karena ia juga tidak ingin nyawanya dalam bahaya. Fang merasa lega ternyata Lian tidak sungguh-sungguh membencinya. Ia pun berjanji akan menjaga dirinya dengan baik agar Lian tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Keesokan harinya, semua orang terkejut melihat papan pengumuman sebab sekte Sigu hendak dibangkitkan kembali dan meminta para pendekar mantan murid dari sekte Sigu terdahulu untuk menghadiri pertemuan. Dan bagi para pendekar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, sangat dipersilahkan. Melihat pengumuman itu, semua pendekar pun menjadi semangat dan hendak menghadiri pertemuan tersebut. Lalu mereka semua pun datang ke sekte Sigu yang sudah lama tutup dan kini kembali dibuka. Ternyata semuanya ini
ulah dari Xiao. Ia berencana membangkitkan sekte Sigu dan ingin menjadi pemimpinnya. Alasan ia melakukan itu untuk melawan sekte aliansi Jin Yuan yang saat ini juga sudah bangkit kembali. Tak lama kemudian, pemimpin sekte Wan Sheng datang ke sana yang bernama Tuan Feng. Ia juga bersedia beraliansi dengan sekte Sigu sebab pasukan sekte Wan Sheng miliknya adalah sekte yang terbesar saat ini. Mendapatkan bantuan darinya, sekte Sigu pasti diuntungkan. Xiao merasa senang atas kehadirannya dan tentu saja bersedia beraliansi kepadanya. Sesaat, Lian mengutarakan pendapatnya kalau sekte Sigu tidak perlu memiliki aliansi dengan sekte manapun. Karena sejak dulu, sekte Sigu adalah sekte tertinggi dan terkuat yang pernah ada. Kehadiran sekte lainnya yang ingin beraliansi hanya akan membuat konflik baru antar sekte nantinya, apabila sudah tidak sejalan lagi. Mendengarkan hal itu, Xiao sangat marah. Ia tidak seperti Li Xiangyi yang terlalu egois dan ia akan mempersilahkan sekte manapun yang mau beraliansi dengannya. Lian lalu duduk kembali karena ia hanya mengutarakan pendapatnya saja. Sesaat, Xiao yang melihat cara duduknya menyadari kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Xiangyi waktu dulu, yang mirip sepertinya. Saat hendak pergi, Wan Mian menghentikannya dan meminta ia untuk kembali menjadi pemimpin sekte Sigu. Lian menolak sebab ia ingin hidup bebas saat ini di luar sana. Apalagi tenaga dalamnya sudah menghilang, akan sulit baginya menjadi seorang pemimpin. Sesaat, Wan Mian sangat suka melihat sifat dan sikapnya saat ini yang lebih periang dan bebas. Tidak seperti dirinya di saat dulu yang terlalu mengejar posisi menjadi pendekar terhebat nomor 1. Lian menjawab semuanya itu adalah masa lalu. Di masa depan, ia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Mereka berdua pun berbincang dan tertawa lepas seperti teman lama yang baru bertemu. Di malam hari, Xiao secara perlahan menghampiri Wan Mian yang sedang tidur. Ia pun mengecek tenaga dalamnya untuk memastikan. Dan benar saja, ia merasakan tenaga dalam milik Li Xiangyi berada di tubuhnya, yang menandakan Lian yang menyembuhkan racun es di tubuhnya itu adalah Li Xiangyi. Lalu keesokan harinya, Lian datang ke suatu tempat sesuai undangan dari Wan Mian, yang ternyata undangan tersebut dibuat oleh Xiao untuk menjebaknya. Di sanalah Xiao terkejut melihat Li Xiangyi benar-benar masih hidup. Namun ia tidak peduli karena yang terpenting saat ini ia ingin Li Xiangyi atau Lian ini mati di tangannya. Sebab kehadirannya membuat ia sulit untuk memiliki Wan Mian sepenuhnya. Lian menjawab ia akan pergi dan tidak akan kembali. Masalah Wan Mian, Xiao tenang saja. Ia tidak akan merebutnya. Namun tetap saja Xiao tidak tenang melihatnya masih hidup. Pertarungan pun terjadi. Namun Lian dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, Wan Mian datang menghentikan pertengkaran mereka. Ia berkata, Lian bukan lagi Li Xiangyi seperti dulu, dan Xiao tidak usah melakukan semuanya ini. Melihat kedatangannya, Lian lalu pamit pergi dan mendoakan kebahagiaan untuk mereka berdua. Setelah itu, Wan Mian meminta Xiao untuk tidak memusuhi Lian lagi. Mulai sekarang, ia akan berusaha mencintainya. Bagaimanapun juga, mereka saat ini sudah menikah. Singkat cerita, mereka berdua pun makan dan minum bersama. Fang sedikit curiga terhadap arak tersebut. Takutnya ia akan pingsan kembali dan ditinggal olehnya. Namun, Lian membuktikan arak itu tidak ada obat tidurnya.
dan mulai sekarang ia tidak akan meninggalkannya lagi. Sesaat, Fang bercerita kalau ternyata San Gudao bukanlah pamannya, melainkan ayah kandungnya sendiri. Lian berkata kalau ia sudah tahu sejak lama. Sontak, Fang merasa kesal kalau ia sudah tahu kenapa tidak menceritakan kepadanya. Dan satu hal lagi, dari mana ia bisa tahu San Gudao merupakan ayah kandungnya? Lian berkata selama ini tujuannya berkelana adalah mencari tahu kematian San Gudao. Menurut informasi yang ia dapatkan, San Gudao tewas terbunuh bukan ulah dari sekte aliansi Jin Yuan, melainkan terdapat seseorang yang dengan sengaja mengadu domba supaya sekte Sigu dan sekte aliansi Jin Yuan di saat dulu berperang satu sama lain dengan membunuh San Gudao. Sesaat, Fang menunjukkan gambar potongan giok yang dikabarkan merupakan sebuah kunci. Kertas itu ia dapatkan dari buku almarhum ibunya. Ia curiga potongan giok yang merupakan kunci ini dapat membuka sesuatu hal yang mampu mempengaruhi dan mengendalikan dunia persilatan. Sementara itu, Di Fiseng sengaja bersikap baik di hadapan Bunga untuk menyelidiki kebenaran tentang dirinya yang berasal dari suku Nayin kuno. Di sana Di Fiseng mencoba menjebaknya supaya mau mengakui kalau ia memang berasal dari suku Nayin kuno. Bunga lantas menepis tuduhan tersebut dan bukan berasal dari suku itu. Di Fiseng menjadi sangat marah karena sejak awal ia sudah tahu Bunga berasal dari suku Nayin kuno. Maka dari itu ia pun memerintahkan mulai detik ini Bunga dikeluarkan dari aliansi Jin Yuan dan tidak berhak ikut campur masalah aliansi lagi. Sebab ia tidak suka kepada seorang pengkhianat dan pembohong sepertinya. Lalu Bunga kembali dan menjadi kesal sebab bagaimana bisa Di Fiseng tahu identitasnya dari suku Nayin. Ia pun memerintahkan salah satu kaki tangannya di sana untuk menyembunyikan semua bukti mengenai peledak yang sudah dipasang di seluruh wilayah Laut Timur. Dan jangan sampai Di Fiseng mengetahui rencananya. Faktanya di sini, Bunga beserta suku Nayin miliknya sedari awal berencana menguasai wilayah Laut Timur dan menguasai sekte aliansi Jin Yuan. Meskipun begitu, ia tetap ingin Di Fiseng jatuh ke pelukannya, apapun yang terjadi.